bahwasanya yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kullil muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Terlebih lagi ilmu agama. Dan ilmu agama ini harus berguru, tidak boleh belajar sendiri. Payahnya orang Indonesia ini, kalau mobil mogok bawa ke bengkel mobil, motor mogok tanya mekanik motor, listrik bermasalah panggil tukang listrik. Tapi kalau masalah agama difatwakannya sendiri, nyari hukum sendiri, nggak mau ngaji. Jadi kalau orang belajar agama tanpa guru, maka gurunya setan. Maka banyak orang yang belajar agama, dia pintar, gara-gara nggak punya guru akhirnya stres. Ini sekarang lagi musim orang gila kan? Orang gila nujak sekali Jabber. Orang gila bakar sapurai, ya, lapangan sapurai, Dorsapita. Ini lagi musim orang gila ini. Jadi memang sekarang ini banyak orang stres. Ya mungkin tadi itu sebab orang depresi itu boleh jadi karena belajar tanpa guru. Emang pintar, cuman karena nggak ada guru akhirnya seden alias stres. Cuman saya kasih tahu sama ibu-ibu, gila itu ada tingkatannya. Gila yang paling tinggi itu namanya depresi mayor. Jadi sudah depresi total. Itu yang suka di jalan-jalan nggak pakai celana itu. Dikasih celana, lepasnya yang suka di bypass. Itu namanya sudah gila total. Kalau itu nggak bisa, susah disembuhkan. Depresi itu kalau kata psikiater, ahli kejiwaan, itu ada 9 macam. Termasuk depresi itu kalau kerjaannya tiap hari selfie terus. Narsis. Eksis dan narsis di media sosial itu gejala depresi. Hati-hati. Jadi depresi itu gak mesti gila, Kadang-kadang begitu ikut acara mantena, kondangan, pengen jadi pengantin. Itu stres tuh. Walaupun dandannya masih cantik. Yang repot kalau ada orang mati, diusung keranda membawa ke makam, yang pengen diusung juga. Nah namanya orang depresi. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang sering saya tangani itu adalah depresi yang kadang-kadang waras, kadang-kadang sehat. Ini namanya depresi tentatif. Saya menanganinya bukan karena saya dokter, karena saya biasa meruqyah. Pikir orang ini kesambet. Jadi saya hafal betul mana kesambet, mana depresi, hafal betul saya. Termasuk gejala depresi itu kan ibu-ibu sering kena gas asam lambung. Ada yang kena buah nih pasti. Enggak ya? Kalau kena gas asam lambung itu depresi sebenarnya. Tapi efeknya enggak ke otak. Efeknya ke asam lambung. Makanya orang kena gas asam lambung obatnya bukan obat. Obatnya bukan dokter biasa tapi psikiater. Jadi ahli jiwa karena efek depresi. Sudah saya sampaikan dampak COVID-19, Corona, banyak orang depresi. Makanya penyebab utama penyakit adalah pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan.
ibunya lagi tidur sudah pisau di leher ibunya. Untuk ibunya cepat bangun. Itu orang depresi. Jadi hati-hati sekali. Termasuk depresi, belajar agamanya tidak ke guru, tapi ke internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Chef YouTube al-internet. Kiainya kiai haji Google, ustadznya ustadz Facebook CFA. Jadi ibu harus belajar dulu. Walaupun perempuan semua nggak apa-apa, gurunya laki-laki. Dulu di zaman Nabi gurunya laki. Para sahabat istri-istrinya dibawa ke masjid berguru juga, tidak jadi masalah. Yang kurang bagus itu kalau bapak-bapak semua gurunya ibu-ibu, nggak enak. Ibu-ibunya makin cungkring katanya, ngurus-ngurus di keluarga ke mama. Apalagi dengar kabar Roro Fitria ingin jadi ustazah katanya. Tahu Roro Fitria? Yang seksi banget ya. Terus kena narkoba masuk penjara. Ketika ditanya wartawan, nanti habis ini mau jadi apa? Ustazah. Nanti bapak-bapak konsentrasi dengerin ceramahnya itu. Mbok yo jangan kayak gitu juga, guys. Enggak gampang jadi ustaz itu. Harus belajar beneran. Enggak bisa kemudian jadi ustaz dadakan. Ujuk-ujuk ya udah. Dilalah kemudian jadi ustaz-ustaz, enggak bisa. Ilmu harus teruji sedemikian rupa. Baik, pada kesempatan kali ini di pengantar juga hendak saya sampaikan, dunia ini semakin tua. Sampai-sampai Nabi menyampaikan ala inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Enggak enak betul dengar. Enggak baca hadis. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Terlaknat juga seisi dunia ini. Dunia ini terlaknat dan terlaknat juga semua isi dunia ini. Kalau cuma sampai di sini hadisnya nggak enak, ngebacanya enak. Tapi ada illa, ada istitsna, kecuali illa dzikrallahi, kecuali dzikir kepada Allah. Jadi kita harus selalu berzikir agar kita ini tidak menjadi orang yang terlaknat. Wa ma wala, dan apa saja yang berhubungan dengan zikir. Makanya ada orang kesurupan, dikepet pakai sorban sembuh. Bukan pakai jinah, bukan sorbannya itu ada jinnya, tapi karena sorban biasa dipakai sholat. Makanya tasbih itu ya Bu, yang biasa kita gunakan itu wiridan. Itu tasbih yang dipakai wirid sama yang nggak dipakai wirid beda. Tasbih yang dipakai wirid kalau mati lampu ada cahayanya. Coba kita cari. Tasbih yang tiap hari pakai wirid ya Bu, kalau pas gelap mati lampu ada cahayanya. Tapi tasbih yang nggak pernah dipakai wirid ya gelap aja. Jadi ada semacam energi elektromagnetik, ada energi tersendiri. Karena benda itu benda mati, tasbih itu benda mati. Tetapi kalau digunakan untuk berzikir kepada Allah, Allah muliakan benda itu. Sama kayak ini apa? Marmer ya. Marmer ini kalau dipakai untuk sujud, ini ada berkahnya. Dikecualikan dari laknat. Tapi marmer ini kalau dipakai untuk bangunan lain, bukan untuk sujud kepada Allah Ta'ala, tidak akan ada karunia. Segala isi dunia ini terlaknat kecuali orang yang zikir kepada Allah dan apa saja yang berhubungan dengan zikir. Kemudian yang kedua, wa'aliman, dan orang alim, orang berilmu. Makanya kita nggak boleh menghinakan orang berilmu. Saya kasih tahu, nggak boleh nyaci ulama, tidak boleh mencaci ulama, walaupun kita nggak suka. Apalagi menggibahnya, apalagi memfitnahnya, apalagi melukai fisiknya, enggak boleh. Seperti yang terjadi kemarin,
ustaz, ustazah, jangan dicaci walaupun nggak setuju sama pendapat, walaupun sebel sama paparan ibu sebel nggak? Enggak lah ya Bu ya. Walaupun sebel sama paparan, jangan digosipin, jangan difitnah, jangan dijelek-jelekin, nanti ibu kualat semua. Oh saya ngajar agama, ngajar agama. Jadi jangan sampai kita sama ustaz itu atas asumsi like and dislike. Kata orang sekolah begini, suka atau nggak suka kan? Yang namanya selera ya. Ada ceramah itu kita senang ngedengarnya, ada yang nggak senang ngedengarnya. Lumrah saja ya kayak gitu. Ibu-ibu senang sama yang ini, ngefans sama yang itu, tidak jadi masalah. Tapi ketika ketemu yang nggak suka, jangan difitnah, jangan digosip, jangan dijelek-jelekan. Karena kita akan terlambat itu. Karena darah dagingnya ulama itu racun. Makanya orang yang ngegosipin ulama sama saja dia makan racun. Terutama kemarin 2019, gara-gara pilpres, gara-gara pilihan presiden, orang beda pilihan. Ada kiai yang ke A, ada kiai yang ke B. Orang Islam yang baik, dia tidak akan mempersoalkan apapun pilihan kiainya. Walaupun dia beda, tetap dia hormat. Kayak sering saya sampaikan, hormatilah ulama, ustaz, guru ngaji, karena ilmu yang diajarkannya, bukan karena pilihan politiknya atau dan lain sebagainya. Nah yang ketiga yang tidak akan terlaknat itu al-muta'alliman, atau orang yang belajar. Nah ibu-ibu ini kategori orang yang belajar, karena kita terus belajar dan kita azam sampai mati akan terus belajar. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan belajar. Allahumma amin. Karena kalau kita ditetapkan orang yang belajar ya, kalau salah dimaafkan, kalau kita berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan, dan kalau mati ditetapkan matinya mati fi sabilillah. Makanya jangan pernah berhenti belajar, walaupun pengajiannya cuma hari Rabu misalnya, tapi niatkan tiap hari adalah belajar bagi kita, agar kita dimatikan dalam keadaan fisabilillah, mati dalam keadaan tanpa dosa. Allahumma amin. Nabi bersabda, kun aliman, jadilah orang alim, orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, al-muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Muta'alliman sebenarnya itu kan bukan cuma lima, tapi juga ngorek, juga nulis, ikut ujian. Cuman ibu-ibu ini kalau dia mau dipakai begituan, ubah pengajiannya. Nanti 3 bulan kita triwulan, apa namanya, ulangan tengah semester misalnya. 6 bulan ulangan akhir semester. Nanti tak konten. Yang nyogok saya sama gue tak konten yang gede misalnya. Tidak begitu. Nggak sanggup al-muta'alliman, nggak sanggup menjadi orang yang belajar, al-mustami'an, ngaji kuping, menjadi pendengar setia. Walaupun kadang-kadang ngaji kuping ini masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Kalau nggak percaya, tes aja di rumah habis dari sini. Bapak-bapak nanya, "Mah tadi ngaji apa?" "Apa ya? Kok lupa tadi ngomong apa Ustaz?" Lupa. Tidak apa-apa menjadi mustami'an. Tapi ada yang keempat, mustami'an juga enggak, karena muda. Ada yang muda kasih di sini. Muda. Ngomong apa aja Ustaznya enggak kedengeran. Borong-borong masuk kanan keluar kuping masuk aja enggak. Kun muhibban, jadilah yang keempat yang suka, yang cinta dengan pengajian. Walatakul khamisah, tapi jangan jadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang benci dengan pengajian. Patahlah kalau kita menjadi yang kelima, maka kita bakal celaka. Baik, itu pengantar saya masuk ke fikih sekarang. Kita mulai dari bab tohar. Ibu-ibu nanyanya bebas ya, mau nanya apa aja bisa.
Kalau saya bisa jawab, tak jawab langsung. Kalau nggak bisa jawab, PR. Ya. Itu pekerjaan rumah yang berikutnya. Jadi kita masuk ke bab air, al-miyahul lati yajuzu bihal tathhiru sab'umiyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Namanya air tupak ini, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nomor 1, ma'us sama, air langit. Air langit itu apa? Itu kira nggak ngerti ya. Air hujan. Air hujan itu bagus. Hujan itu bikin sakit kalau kenanya sedikit-sedikit. Kalau sekalian basah nggak apa-apa. Makanya kalau sudah agak lama kemarau, 2 minggu kemarau, sebulan kemarau misalnya, ibu hujan yang pertama turun itu disunahkan kita mandi. Tapi nggak usah lari-lari, nanti kira-kira masa kecil berapa hari ya, mandi saja mandi hujan itu sehat, buat tubuh kita malah sehat. Makanya jangan heran kalau orang Arab hujan di Mekah, kita heran tuh kalau kita haji umroh kan, pas hujan tuh orang Arab peraturan keluar mandi, bukan masa kecil kurang bahagia. Emang sih di sana jarang hujan, tapi hujan pertama turun itu sehat. Nggak tahu penelitiannya, tapi Nabi menganjurkan sedemikian rupa. Jadi air hujan tidak identik dengan penyakit, tapi air hujan adalah bagian dari kesehatan, dan itu air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Dan laut itu walaupun asin boleh, karena asinnya itu asin mutlak, sumbernya memang asin, asalnya memang asin, alaminya memang asin. Makanya laut itu tuhuru ma'uhu, suci airnya, halal bangkainya. Maka ulama mengatakan air laut bisa untuk bersuci, dan semua hewan laut halal dimakan. Semua hewan laut, walaupun namanya anjing laut, walaupun namanya babi laut, kucing laut. Yang haram itu anjing darat, babi darat, buaya. Kalau buaya darat toga apa, cicai bajai nancong pralala, udah double itu. Jadi semua hewan laut walaupun bentuknya singa laut, walaupun bentuknya harimau laut, itu ikan, boleh dimakan. Cuma kita itu kadang nggak tega, gimana gitu kalau memakannya. Termasuk kita makan lumba-lumba. Manusia di mana saja nggak tega loh makan lumba-lumba. Itu naluri itu, bukan berarti lumba-lumba itu haram, kan? Tapi karena kita nggak tega, karena ikan lumba-lumba itu paling bersahabat dengan manusia. Sehingga ini kita kalau makan lumba-lumba gimana? Kayak makan manusia, makan saudara sendiri. Padahal dia yang halal sebetulnya. Cuman kalau nelayan, apalagi nelayan itu paling pantang makan lumba-lumba, karena bagi nelayan lumba-lumba adalah sahabat setia. Baik, kemudian yang berikutnya, wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai juga air mutlak, kecuali beberapa sungai di Bandar Lampung. Airnya itu bukan lagi sungai, limbah rumah tangga. Warnanya sudah hitam, sudah campur minyak goreng. Apalagi di kawasan Teluk Tepung sana, orang bikin WC di rumah cuman nggak ada septic tanknya, langsung pakai paralon gede itu disalurkan ke sungai, brol langsung. Makanya pemerintah Kota Bandar Lampung mencanangkan Babes. Apa itu Babes? Bebas buang air besar sembarangan. BABS itu Babes, BABS, bebas buang air
besar sembarangan. Karena di Bandar Lampung ini baru 4 kecamatan yang ditetapkan bebas buang air besar sembarangan. Kecamatan Sukarni dan Kecamatan Raja Basah. Kedamaian belum. Jadi kecamatan saya itu bebas buang air besar sembarangan. Tapi kalau di sungai-sungai yang masih alami, kayak di kampung, apalagi masa saya kecil itu, orang masa kecil saya itu orang nggak punya WC di rumah, nggak punya tempat mandi di rumah, mandi di kali, buang hajat ke kali. Wayahnya pagi dulu duluan ke kali, pengen paling atas, nggak mau ada orang di atas lagi. Begitu kita nongkrong lagi ke atas, udah ada yang duluan di atas. Ternyata walaupun pikir kita paling duluan, sudah ada yang nongkrong duluan. Nah, saya ditanya, Ustaz, boleh tidak wudhu di sungai yang dipakai mandi, nyuci, berak? Jawabannya boleh. Kalau sungainya sungai-sungai mengalir, masih air mengalir dan masih alami, boleh. Yang penting pas wudhunya enggak pas kuning-kuning. Kalau pas kuning-kuning, pinggir. Allah. Ini karena pengalaman, Bu. Itu penting betul pengalaman. Walaupun sekarang di kampung saya sudah ada WC semua. Jadi suruh bikin WC sama pemerintah. Sungai justru dimanfaatkan untuk sawah. Sungai dimanfaatkan untuk kincir air. Jadi di kampung saya itu ngisi pulsa listrik 50.000 sebulan cukup. Karena hari-hari energi listrik pakai kincir. Paling kalau masak nasi pakai listrik. Kalau untuk TV dan lain sebagainya bisa untuk kincir itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Tapi sekali lagi kalau di Bandar Lampung 10% sungai masih berupa sungai, tapi 90%-nya sudah 70%-nya isi limbah rumah tangga. Tapi minyak goreng, apalah sebetulnya tidak berwujud air lagi. Maka itu bisa memungkinkan menjadi air hutan najis semua. Jadi tidak sah untuk bersuci. Selanjutnya wama'ul bi'ri, air sumur. Air sumur itu jelas air mutlak ya, karena dari sumber mata air bawah tanah. Apalagi sumur bor ya, Bu. Sumur bor itu diambil dari sungai-sungai bawah tanah, sumber-sumber mata air yang ada di bawah tanah. Jadi jangan dikira di bawah tanah itu tanah membantu, makin ke dalam ada sungai di bawah tanah itu. Sungai-sungai yang mengalir di bawah tanah banyak sekali. Jadi bumi ini unsurnya air semua. Kemudian yang berikutnya wama'ul ain, mata air. Apalagi mata air. Mata air itu kan kandungan mineralnya tinggi. Makanya orang kalau minum mata air yang murni itu maka akan sehat. Bukan air mata, bukan mata air. Kalau air mata itu asin ya. Ibu-ibu pernah nggak menelan air mata sendiri? Itu pernah ya pengalaman ya. Asin ini air mata. Ibu-ibu saya sarankan jangan suka menangis sambil tidur ya. Karena nggak bagus bagi kesehatan mata. Nangis puas-puasin, tapi jangan sambil tidur. Daripada nahan tangismu nanti stres, depresi. Karena begini, orang Indonesia ini depresi, malu ke psikiater, malu ke rumah sakit jiwa. Maka banyak orang depresi tidak terdeteksi sebagai depresi karena malu, takut dianggap gila, padahal ya enggak. Maka menangis itu bagian dari ibadah, asal jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau air matanya di badan yang jelas dan bisa dipakai wudhu, karena itu bukan air mutlak. Selanjutnya yang keenam wama'ul talji, air salju. Jadi salju boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya wama'ul barad, air embun. Embun bisa digunakan untuk bersuci. Apalagi kita mendaki gunung api. Gunung Merapi itu kan tidak punya sumber mata air. Dia nggak ada sungai, sumber tidak ada. Kalau gunung hutan kan enak, potong akar, dari akar keluar tabungan air, banyak air, bukan detak. Jadi akar yang menampung air di hutan. Tapi kalau gunung api tidak ada.
di batu, di kerikil, batu-batu satu, 6 air itu. Dan airnya bersih, bisa digunakan untuk bersuci. Cuma yang gak enak pas kebelet. Bingung kalau kebelet. Takut airnya kurang, mau turun ke bawah gak kelihatan jalannya karena kabut menutup. Maka bisa buang hajat di atas gunung itulah. Istinjanya kalau itu tidak ada pakai batu. Batunya 3 bukit, 1, 2, tengah 3. Tapi batunya jangan yang lancip. Kalau yang lancip relek sobek dia. Makanya ada pengganti batu, tisu itu pengganti batu. Maka kalau pakai tisu bisa. Kalau nggak ada air, kalau ada air kan pakai yang bersih pakai air. Pakai tisu. Makanya orang Jepang bikin tisu yang digulung itu, gulungan itu khusus untuk cepok di kamar mandi. Nah di Jepang dipakai cepok, di Indonesia buat ngelapin mulut. Allah Akbar. Walaupun nggak apa-apa lah, yang penting jangan bekas barang Jepang aja ya. Baik, saya lanjutkan. Tumal miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air dibagi ala arba'ati aqsam, dibagi menjadi 4 kategori. 7 macam tadi kan air limpah ya. Ini kategori hukum. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Ada air yang suci tahirun mutahhirun, air yang suci mensucikan, ghairu makruhin, dan tidak makruh. Tidak makruh berarti bagusnya. Wa wal ma'ul mutlaq, ini namanya air mutlak. Air yang suci mensucikan, tidak makruh. Yang mana saja air mutlak? 7 macam air yang saya sebutkan tadi masuk dalam kategori air mutlak. Jelas ya? Yang kedua saudara, wa tahirun mutahhirun makruhun. Ada air suci mensucikan juga, tapi makruh. Makruh itu bahasa kitanya apa? Kurang bagus. Bahasa Arabnya orang ilo. Benar nggak kira-kira? Bahasa Arab nanti kurang bagus. Makruh. Apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas. Air musyammas. Air yang panas gara-gara kejemur matahari dari wadah bejana yang terbuat dari besi atau karet. Jadi kalau powernya terbuat dari plastik yang merek Penguin atau dari stainless, boleh, nggak apa-apa. Jadi rata-rata kan dari plastiknya, dari tabung Penguin itu nggak apa-apa. Kalau siang begini kita wudhu kan panas airnya, nggak masalah. Dulu kebiasaan orang Arab itu, mereka sering menjemur air di matahari. Nah kalau itu pakai bejana yang terbuat dari besi atau karet, itu musammas. Airnya masih mensucikan tapi makruh. Karena dikhawatirkan karat besi bercampur dengan air tersebut dan kurang bagus untuk kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air suci ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan. Wa huwa ma'ul musta'mal. Ini air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air bekas dipakai, itu musta'mal. Bekas wudhu itu musta'mal. Bekas mandi wajib itu musta'mal. Bekas cuci piring musta'mal. Jangan kegayaan sok ngirit air bekas cuci piring pakai wudhu, pedas semua. Bekas sambal terasi tidak boleh, itu musta'mal. Bekas cuci baju musta'mal. Air bekas pakai itu tidak boleh digunakan untuk bersuci.
Kita lihat dulu apa di sini. Ini air, cuman sudah dicampur barang suci. Yang dicampur namanya kopi. Dan kemudian pula ini namanya air yang bercampur dengan barang suci. Ini air nggak boleh digunakan untuk wudhu, tapi diminum. Nanti minum ya. Nah ini contohnya. Itu suci airnya, tapi tidak bisa mensucikan. Makanya bekas wudhu ya Bu, itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Karena dia suci, dia hanya tidak bisa mensucikan, tapi boleh dikonsumsi. Makanya ada kejadian anak merasa durhaka sama mamanya, kemudian dia merasa berdosa, lalu dia tobat, ibunya dicuci, ibunya diwuduin, air bekas wudhunya diminum. Pertanyaannya, bolehkah minum air bekas wudhu orang tua? Jawabannya boleh, karena tidak haram. Tapi dengan catatan orang tuanya nggak habis nginjek pelet pincu. Kalau habis nginjek tai ayam, cuci dulu kakinya, baru diwudukan. Jadi air bekas wudhu digunakan untuk masak nasi boleh. Air bekas wudhu digunakan untuk bikin kopi boleh. Jadi jangan tega kayak gitu ya. Tapi ada kejadian begini Bu, orang kena air. Apa itu kena air? Kena guna-guna. Air itu nggak perlu ke dokter. Orang sakit hati sama kita karena kezaliman kita. Cukup dia pandang dengan matanya agak lama, kena air bang. Entah sakit nanti dia. Kalau gadis nggak laku. Nah, jangan sekali-kali gadis sombong. Ala lu bukan level buat ngomong nih. Yang tersinggung langsung mandang dengan matanya. Nggak laku kamu kalau nggak nikah sama saya. Yakin nggak laku? Nggak kena. Itu air namanya. Makanya hati-hati dengan kezaliman. Karena kalau kita nggak zalim duluan ya Bu, sihir itu susah kena kita. Tapi kalau kita duluan yang zalim, maka air sihir bisa kena kita. Hati-hati dengan air. Makanya ibu saya sarankan kalau perempuan foto di media sosialnya jangan sendiri, karena gampang kena air. Nanti Bu Ani selfie di Facebook, mulutnya mojok, bibirnya mojok, jadi kayak begini. Umpama sendiri ya, mana dipercantik lagi, jadi putih pelipis ya. Umpama itu bisa di air orang, ada topel ya. Akhirnya Bu Ani gak cinta lagi sama Pak Ju. Pak Ju ditinggal kan akhirnya. Itu bisa juga jadi itu bisa. Tuh nangis kan? Nggak apa-apa. Dia kan tidur kaget. Jadi memang Allah, air itu orang yang mengairnya suruh wudhu. Air wudhunya dimandikan kepada orang yang kena air. Maka insya Allah sembuh. Makanya ingat kalau punya anak gadis, jangan sembarang ngomong nah, kalau nggak suka ngomong nggak suka. Jangan kayak kejadian beberapa pekan yang lalu ya Bu, ada gadis dilamar laki-laki itu dosen. Gimana laki-laki ini sudah banyak berkorban bayaran kuliahnya si gadis. Dia begitu ngelamar, apa jawabannya? Jangankan lu, malaikat aja ngelamar buat orang. Kan sombong Bu, jangankan kamu malaikat saja saya lamar, yang lamar saya tolak. Benar Bu, besok dilamar sama malaikat Israel. Dia meninggal besoknya. Makanya hati-hati sama cangkem. Kita bisa binasa gara-gara di mulut, bahaya itu. Minimal orang lain, orang benci, dia perlu air bukan kena ke kita. Itu air bisa langsung. Begitu dilihat, sakit kamu, sakit Pak. Rasa geblak dan sakit. Tanpa harus dukun yang kayak gitu. Ada setupnya. Makanya hati-hati hidup ini, yang penting jangan zalim. Kalau kita berbuat salah, jangan minta maaf, minta maaf saya kemarin
Mesir ini. Ya salah lu ngapain kayak gitu ya. Jangan gitu amat sih Bu. Kalau orang salah itu makhluk manusia, dia bukan malaikat. Kalau dia minta maaf, maaf. Kita yang salah, dia minta maaf. Jangan biarkan kezaliman semakin panjang. Itu maksudnya. Selanjutnya yang terakhir, kategori air yang keempat adalah wama'un najis. Air najis. Air najis itu atau air mutanajis, air yang mengandung najis. Kalau air najis kan jelas najisnya. Kotoran kan jelas najis mutawasito. Tapi ada dia air tapi mengandung najis. Di sini dikatakan wa huwa alladzi halat bihi najas. Air yang di dalamnya mengandung najis. Dikatakan wa huwa dunal kullatain, yang jumlahnya air itu kurang dari 2 kullah. Ada air yang kurang dari 2 kullah. Kalau kecipratan najis maka dia menjadi najis. Contoh, air dalam satu ember. Ada yang kencing di samping ember, anaknya misalnya enggak duduk kencingnya. Kencing berdiri kan loncat tuh. Walaupun cuma sedikit, kecil sekali, cuma sedikit. Air kencing yang loncat ke dalam ember, maka air itu menjadi mutanajis. Tidak sah wudhunya, tidak sah mandi wajib. Oh, di pagi-pagi. Makanya kita kan pernah kok habis sholat pikiran malah kacau, hati malah gelisah, apa namanya, gegadang, gelisah, galau, berat, moodnya itu langsung gimana, maunya marah, kesel, sensitif, padahal habis sholat, padahal nggak punya masalah, utang nggak ada, tapi gerungsang, gelisah, dada rasanya sesat. Ingat, mungkin air wudhu tadi ada najis. Kita nggak tahu, mungkin ada yang kencing sembarangan, akhirnya melonjak ke dalam ember. Nah, air kita gunakan untuk berwudhu. Kita nggak tahu kalau air itu najis. Makanya hati-hati itu. Alat bersuci air, pakaian sholat, tempat sholat, tidak airnya yang bermasalah. Milibasil musolli, pakaian sholatnya yang mungkin kena najis. Bukan pakaian sholat, walau kali sholat di tempat sholat mungkin. Bukan tempat sholat, walau badannya mungkin badannya ada yang kena najis anak, tapi belum dibilas, belum dibasuh. Makanya hati-hati. Sudah benar sholat kita, tapi karena masih belum sah, bersucinya belum sempurna, belum tepat, maka itu akan menghadirkan kegelisahan. Nah, air itu walaupun 2 bulan itu begini takarannya, 2/3 kubik. Kalau kita mau bulatkan begini, isi tahu 1000 liter, yang sekubik ya Bu, kurangi sepertiga, berarti sekitar 700 liter. Jadi kalau airnya itu 700 liter jumlahnya ke atas, 700 liter ke atas, kalau kejatuhan najis tidak menjadi najis. Misalnya ibu punya air kok gede, isi tampungan airnya 3 kubik, misalnya ya, 3 kubik. Terus anaknya nakal atau cucunya naik bak kencing, di atas bak, air itu tidak najis. Illa an taghayyara ta'muhu wa launuhu wa rihuhu, kecuali kalau berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Jadi kalau airnya 2 atau lebih, karena air kencing nyiprah, bau tak berubah, warna tak berubah, rasa tidak berubah, boleh. Tapi kalau berubah baunya jadi bersih, dijepok asin, kemudian warnanya jadi kekuning-kuningan, mutanajis dong.